warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai dengan tema pentingnya menjaga. Kita harus mengetahui pengertian dari laut itu sendiri. Laut adalah bagian air asin terbesar yang memiliki 70% bagian permukaan bumi. Laut juga memiliki banyak peran penting dalam kehidupan manusia. Laut banyak memiliki peran untuk menopang kehidupan makhluk hidup dan menjaga ekosistem laut. Menjaga kita hidup nyaman sebagai manusia, termasuk menyediakan oksigen untuk nafas kita. Lautan juga membantu kita dalam mengatur iklim. Radiasi matahari diserap oleh lautan kemudian didistribusikan secara merata. Arus laut juga menyebarkan panas ke utara dan ke selatan. Laut memiliki peran penting yang sangat vital dalam menjaga iklim. Teman-teman sekalian, laut itu terdiri dari 3 ekosistem utama yang harus kita jaga untuk dapat kita ada 3 ekosistem, yaitu yang pertama terumbu karang, yang kedua itu lamun, dan yang ketiga itu mangrove. Ketiga ekosistem tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Jika salah satu dari ekosistem ini rusak, bisa berdampak bagi kehidupan manusia. Misalnya terjadi penambangan mangrove yang sehingga lingkungan pesisir itu dapat mengalami kerusakan jika mangrove di lingkungan sekitar rusak akibat mungkin penebangan yang mengakibatkan terjadinya erosi ataupun air yang masuk ke permukiman. Ekosistem laut memiliki peran besar baik bagi organisme laut dan manusia. Peran ekosistem laut bagi organisme laut yaitu sebagai tempat mencari makan, tempat memijah, dan tempat tinggal atau berlindung. Peran ekosistem laut bagi manusia yaitu penahan gelombang, juga sebagai spot wisata, mungkin seperti banyaknya spot wisata laut yang ada di Indonesia, yaitu Raja Ampat. Kita ketahui bahwa ekosistem laut mencangkup keseluruhan unsur lingkungan hidup yang ada di perairan laut, yang mencangkup ekosistem perairan dalam sistem pantai pasir dangkal atau litoral dan ekosistem pasang surut. Adapun peran vital dalam keberadaan ekosistem laut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menjaga keseimbangan iklim di bumi, yang kedua itu sebagai sumber pangan dan perikanan terbesar, ketiga itu penyerap karbon dioksida. Keberadaan ekosistem laut di muka bumi ini tentunya sebagai salah satu bentuk kekayaan alam. Keberadaan ekosistem laut harus kita jaga dan dilestarikan keberadaannya agar manfaatnya akan terus dirasakan sampai kapanpun. Namun sayangnya saat ini ekosistem laut kita menghadapi banyak masalah, antara lain yaitu pemanfaatan berlebihan, pembuangan limbah, aktivitas pertambangan atau perminyakan, sampah penambangan, hutan mangrove, dan penangkapan destruktif. Keseluruhan lautan di bumi hanya 2% luas lautan yang terlindungi. Ancaman sangat rentan terjadi di lautan. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dapat mempengaruhi bahkan menurunkan kapasitas lautan. Ancaman besar bagi lautan lainnya adalah mikroplastik. Sampah plastik dapat menjadi plastik berukuran mikro sebagai pengaruh dari suhu, tekanan, dan kelembapan. Mikroplastik dapat terkonsumsi oleh hewan laut, bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik sudah sampai di dalam tubuh manusia. Selain itu, pengasaman laut dapat merusak ekosistem terumbu karang. Masalah ini menjadi penyebab lambatnya terumbu karang dan berkurangnya ketahanan terumbu karang. Pengasaman laut terjadi akibat meningkatnya karbon dioksida yang diserap oleh lautan dan penurunan pH air laut. Penahanan gelombang, spot wisata, tonggak pertahanan pangan, penyerapan karbon, pengembangan daerah dan sumber daya manusia, serta penghasil oksigen terbesar di bumi. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, tentunya perlu dilakukan suatu tindakan yang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama belajar untuk mengenali lingkungan sekitar kita.
Yang kedua itu melakukan dengan cara mungkin mengurangi sampah plastik atau menyadari bahwa sampah yang kita buang ke laut itu memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan, dan mungkin dengan rajin-rajin menanam mangrove untuk bisa menjaga kelestarian laut kita. Yang keempat itu berkolaborasi dengan keluarga atau teman-teman sekitar kita untuk saling mengingatkan atau saling mempelajari tentang laut itu sendiri agar kita dapat mengetahui bahwa banyak dampak yang sangat berpengaruh terhadap pentingnya. Ada hadirin sekalian yang ingin bertanya mengenai untuk apa sih laut itu sendiri atau apa pentingnya menjaga laut itu sendiri, ya saya persilahkan. Ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mengenai pemaparan materi tadi itu, saya ingin bertanya aktivitas apa saja itu yang dapat mengganggu ekosistem laut. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya jawab ya. Itu pertanyaan sangat bagus ya teman-teman sekalian, karena itu dapat menumbuhkan kesadaran kita untuk tidak mengganggu atau bisa langsung merawat ekosistem laut. Aktivitas yang dapat mengganggu ekosistem laut yaitu misalnya menangkap ikan menggunakan bahan baku kimia atau bahan peledak, juga dengan menggunakan atau membuang limbah kimia pabrik pada aliran yang terbawa arus. Yang lainnya itu memburu sirup hiu untuk dijadikan bahan makanan, itu juga merupakan contoh aktivitas yang mengganggu ekosistem laut. Terus menggunakan energi dengan tidak bijak sehingga meningkatkan suhu dunia yang berpengaruh pada ekosistem laut. Dan mungkin yang terakhir adalah penambangan minyak yang dilakukan sembarang sehingga minyak tumpah dan mencemari lautan. Mungkin itu saja. Mungkin ada teman-teman yang lain. Baik, saya ingin bertanya kepada pemateri. Dari pemaparan tadi, saya ingin bertanya mengenai upaya apa saja yang harus dilakukan oleh para nelayan untuk memelihara laut. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin tidak hanya untuk nelayan saja ya, tapi untuk kita semua. Yang pertama itu kita bisa diusahakan untuk menangkap ikan yang telah ditargetkan tidak secara berlebihan. Yang kedua itu menggunakan alat tangkap yang tidak merusak habitat tempat tinggal serta lokasi perkembangbiakan ikan. Menggunakan alat tangkap yang aman bagi nelayan. Ikan ditangkap dalam kondisi segar atau hidup. Selanjutnya itu ikan harus aman dikonsumsi atau tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Tidak menangkap spesies yang dilindungi undang-undang atau terancam punah. Dan yang terakhir itu tidak bertentangan dengan budaya masyarakat sekitar. Terima kasih atas jawaban pemateri. Ya, terima kasih. Baik, mungkin itulah tadi sedikit penyuluhan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyuluhan tadi. Semoga kita dapat belajar banyak tentang materi penyuluhan pada kesempatan kali ini, yaitu pentingnya menjaga ekosistem laut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.